صل على سيدنا محمد. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun saga, yang jauh salam insyaallah masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsalul mar'u ma'a man ahabba. Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramun, para alim ulama, para satid, para hujjaj, guru-guru kita yang hadir, para satid yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Alhamdulillah yang hadir para guru-guru kita banyak. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan ilmu yang manfaat. Juga yang saya hormati Bapak Ketua RW kita, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ketua RT yang hadir yang saya hormati, juga orang tua kami Bapak Amisahan, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga Pak Ustadz beserta keluarga yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam yang mubarakah ini kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suasana yang indah, dalam suasana hati kita terus senantiasa terpaut dengan Allah. Kita sudah sama-sama membaca Al-Quran, bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah acara kita senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Sebelumnya saya mohon maaf, suara saya agak parau karena memang 2 hari ini saya sedikit terganggu kesehatannya karena kondisi cuaca juga mungkin ya, dan aktivitas. Ini sebenarnya malam ini saya mau ke Lubang Buaya, saya nggak hadir ke Lubang Buaya karena takut yang banyak buaya yang ngerinya. Jadi saya hadir aja ke Rawasapi ini, kampung saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang hadir saya doakan yang belum haji umroh pada haji umroh. Yang punya anak perawan, bujangan, mudah-mudahan pulang dari majelis sholawat insya Allah dapat jodoh. Yang duda mudah-mudahan ketemu janda. Yang janda ketemu duda. Amin ya robbal. Pokoknya mah hadir jamaah rahimakumullah, majelis sholawat ini majelis yang diberkahi Allah. Kata Nabi, kalau kita sedang melalui suatu tempat, lalu di situ kita temukan ada majelis ilmu, farta'u, mampir. Orang duduk di majelis ilmu, jamaah rahimakumullah, mohon maaf kita diem aja, Pak, ngandon ngantuk di sini, insya Allah kebagian besek hadir. Benar nggak? Walaupun kita duduk begini Pak, insya Allah kue mah dapat. Makanya jamaah rahimakumullah, cuman jangan terlalu pulas, ya, jangan terlalu tidur nyenyak. Takutnya jamaah pada pulang, Bapak sendirian di sini. Iya, pasti bagi-bagi berkata udah habis. Kan sayang ya. Iya. Makanya yuk pada bangun, saya ceramah nggak lama, ikan sepat ikan gabus ikan lele, ceramah lebih cepat bagus, nggak usah bertele-tele. Amin. Insya Allah sampai jam 3 pagi tadi. Ibu sanggup sampai jam 3? Saya yang nggak sanggup. Kalau dipikir-pikir yang paling enak ini jamaah ketimbang ustaz.
Sebab jamaah mohon maaf ada snack bebas Pak makan. Gak ada larangan. Lah Ustaz kita mau ngambil pisang udah dipanggil suruh ceramah. Alhamdulillah. Tapi nanti jangan mohon maaf jangan iri kalau bagian Ustaz ada beda sama jamaah. Ya biasanya Ustaz mohon maaf ya saya mah nggak ngarepin yang penting gimana ke caranya kan gitu ya. Yang penting pengertian lah. Jamaah rahimakumullah. Kehadiran kita bersama-sama dari majelis ilmu ini tidak ada lain kecuali lillahi ta'ala, mengharapkan ridhonya Allah. Kalau orang sudah dapat ridho Allah, insya Allah segala urusan dipermudah sama Allah. Kita semua yang hadir saya lihat ini jemaah rahimakumullah wajahnya wajah ahli surga semua. Amin. Kalau saya lihat wajahnya pada bercahaya nih amin. Di bawah lampu Pak. Iya bawah lampu. Di bawah pohon gelap. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka orang-orang yang sukses dunia akhirat adalah orang-orang yang bisa membagi waktu antara hubungan mencari nafkah dan juga mencari hubungan ukhrawi kita akhirat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah ingatkan dalam Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu adalah jauh lebih baik daripada kehidupan dunia yang saat ini. Di dunia ini mohon maaf gak ada yang abadi hadirin. Malam ini kita kirimkan doa buat almarhum almarhumah. Suatu saat juga sama kita akan mendapatkan kiriman doa dari anak cucu kita. Dalam satu keterangan jamaah rahimakumullah, kalau kita sering kirim doa, nanti kalau kita nggak ada yang ngirimin doa. Makanya biarin ada orang yang fanatik nggak senang sama kirim doa. Ini ada juga jamaah yang terus gitu. Emang sampai Pak Haji kirim doa kita ke orang meninggal. Kata saya, Bapak nggak percaya? Nggak. Kalau nggak percaya Bapak mati duluan. Dan saya fatihain. Ya sampai nggak fatihah saya, iya kan? Jadi orang yang meninggal dunia di sana Pak butuh doa dari kita. Bahkan dalam suatu keterangan kita itu setiap malam Jumat Pak, arwah roh itu pada datang ke rumah kita, lihat anak cucunya pada lagi ngapain tuh di rumah. Kalau kita alhamdulillah setiap malam Jumat memang udah diwarisi nama kiai kita, guru-guru kita. Setiap malam Jumat kita baca surah Yasin, baca Al-Barzanji seperti ini. Maka orang tua hadir, lihat di rumahnya Masya Allah anak cucunya lagi kirim doa wasilah baca surah Yasin, sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bisa dipastikan almarhum almarhumah setelah melihat anak cucunya sedang memberikan wasilah kebaikan untuknya, maka almarhum almarhumah dengan senyum, dengan senang hati, terima kasih wahai anak cucuku, engkau telah memberikan hadiah kebaikan buat aku. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Sahibul Bait mengundang kita bersama untuk ziyadatul doa, kirim doa bersama. Subhanallah, nih yang hadir malam ini ada sekitar 500 ada ya. Alhamdulillah 500 lebih lah ya, termasuk sendal-sendal Pak, dihitung sendalnya. Alhamdulillah. Insya Allah Pak Bu, kalau kita ini sering datang sama-sama untuk membaca kalimatul thayyibah, insya Allah menjadi wasilah doa kita bakal dikabul sama Allah. Hajat kita ini semua jemaah rahimakumullah banyak di hadapan Allah. Kita pengen dikasih badan sehat. Ibu bapak milih mana? Punya duit mohon maaf 500 juta tapi badan sakit. Ama nggak punya duit tapi sehat, milih mana? Nggak punya duit. Punya duit 500 juta sehat. Nah itu Pak, orang kalau punya duit mohon maaf aja enak, apa aja enak Pak. Orang punya duit mau makan sate tinggal pesen, apalagi zaman sekarang apa online. Punya duit alhamdulillah ibu bapak ada pembangunan masjid, madrasah, musola, punya duit menit. Kalau punya duit alhamdulillah ada mertua datang ke rumah kita, ada orang tua datang ke kita, guru kita, ustadz datang ke kita. Ustadz mah nggak butuh
Amplop enggak Ustaz. Amplop saya buangin enggak. Setiap saya dapat amplop saya sobekin. Isinya saya masukin. Iya, karena itu yang laku. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, punya rezeki berbagi dengan orang lain, insya Allah rezekinya nggak bakal putus. Amin. Makanya saya ingetin sama bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pernah jadi orang pelit ibu bapak. Sebab orang kalau udah pelit, mohon maaf, jangankan orang, kucing aja nggak demen. Tanda orang pelit, mohon maaf, kalau masak di presto tuh ikannya. Giliran udah matang jamur rahimakumullah, itu kucing lihat di bawah meja. Kali kebagian ekor. Emang dasar orang pelit ya. Itu semuanya habis pak, kepala sama ekor termasuk tulang-tulangnya. Dalamannya habis itu dimakan. Kata kucing, liatin aja, gua bagiannya mana gitu ya. Kucing aja nggak demen hadir. Apalagi orang. Makanya jamur rahimakumullah, as-shadaqatu daf'ul bala wa tazribur rizki. Sedekah itu nolak bala dan gampangin rezeki. Nih malam ini nih sahibul bait menyediakan hidangan ini dinilai sedekah di mata Allah dan bakal diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Makanya ibu bapak mohon maaf kalau ke majelis taklim pak, usahain bawa duit. Kalau bawa duit ikhlas aja di rumah, nggak usah ada saingannya. Cuma kadang-kala bawa duit ada 100.000, ada 50, ada 20, ada 10.000, ada 2.000. Ibu bapak jujur ngambil yang mana? Yakin 2.000 itu udah hafal tangan pak. Roman yang 2.000 modelnya mah kayak gini kan ya. Dibuka bener pak, masukin. Jamaah rahimakumullah, masih mending 2.000. Ada kalanya mohon maaf di masjid pak, kotak lewat pura-pura zikir. Subhanallah, 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 lewat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hadirin jamaah rahimakumullah, Nabi ingatkan idza matabnu adama in khata'a ila bisalasin. Ketika anak Adam meninggal dunia, terputus amalnya kecuali 3. Yang pertama shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Sedekah kalau kita punya uang, fatasaddaqa bil mal, pakai fulus. Kalau nggak punya uang, punyanya ilmu, fatasaddaqa bil ilm, sedekah dengan ilmu. Nggak punya ilmu, punyanya tenaga, fatasaddaqa bil quwwah, sedekah dengan tenaga. Termasuk dalam kitab Riyadhus Shalihin, kalau bapak lewat di jalan ada duri, ada batu, lalu bapak ibu singkirkan itu sehingga tidak mencelakakan orang, itu dinilai sedekah. Ibu bapak diampuni dosanya oleh Allah, ditambah kebaikannya, bahkan bisa jadi menjadi asbab Allah mudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang terus mengalir pahalanya buat almarhum almarhumah adalah sedekah. Makanya sedekah yang paling bagus mumpung masih hidup ibu bapak. Lihat sebelah kanan kiri depan belakang, ada nggak anak yatim piatu? Kalau ada anak yatim, bagi itu rezeki buat anak yatim. Ada anak piatu, bagi itu rezeki buat mereka. Ada du'afa, orang-orang miskin, kalau kita ada rezeki bagi kepada mereka. Supaya apa? Supaya rezeki kita barokah mumpung masih hidup, dan itu terus pahalanya ngalir sampai kita nggak ada. Yang bagus lagi jamaah rahimakumullah, wakaf. Kalau ada uang menyari itu sebidang tanah, mana kampung yang belum ada masjid, yang belum ada musola, timbang 100 meter, 150, 200 meter, atau mungkin 500 meter, kita niatkan, ya Allah saya wakaf buat saya. Nanti bila saya nggak ada, biar nanti kuburan saya terang ya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wakaf Al-Quran ditaruh di masjid-masjid, lalu dibaca tuh setiap hari sama orang yang ada dalam masjid. Anak-anak yang belajar Al-Quran, bapak terus pahalanya ngalir, ibu terus dapat pahala yang mengalir, baik semasa hidup ataupun kita sudah tidak ada.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mohon maaf kalau seandainya ada orang minta-minta ibu bapak, jangan pernah kita pelit. Itu mah kadang kala ada orang minta-minta masih 50 meter Pak, pintu kita terbuka, gorden kita terbuka. Giliran ada pengemis yang mau rahimakumullah, pintu udah mulai ditutupin rapat, gordennya ditutupin rapat hadirin. Sampai bocah yang tadi mainan di teras disuruh masuk, masuk itu ada orang minta-minta, jangan di luar. Namanya bocah ya. Yang rahimakumullah namanya bocah, rupanya mah dia nggak ikut masuk Pak. Bu, cuma dibilangin nih sama mamanya, bilang ya sama orang yang pengemis itu, bilang mama nggak ada. Yang rahimakumullah namanya bocah kan jujur ya. Assalamualaikum. Nih Pak, mohon maaf ya, saya contoh ini, salam juga beda-beda Pak. Kalau salamnya MC hadirin beda nih. MC dangdut hadirin, saya contohin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini MC dangdut hadirin. MC selanjutnya MC ceramah itu beda. Kalau mau balik hadirin ceramah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ceramah. MC-nya qari beda hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qari. MC-nya orang mau ngutang hadirin. Assalamualaikum. Ini salamnya orang ngutang hadirin. Salamnya orang minta-minta beda hadirin. Assalamualaikum Bapak Ibu, tolong saya. Hadirin yang rahimakumullah, itu namanya bocah udah dipesenin, kasih tahu, emak bilang nggak ada. Assalamualaikum, ibu bapak minta tolong, kalau ada Pak tolong saya. Itu bocah jujur banget, mohon maaf ya teh, itu kata mama tadi, bilang mama nggak ada. Ini bener apa nggak Bu? Halo, jujur apa jujur? Saking jujurnya hadirin kan kasihan ngajarin bohong. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal nggak seberapa tuh 2000. Kita kasih itu ke pengemis, Masya Allah begitu berharganya 2000 tadi, bisa beli minuman, beli makanan ringan. Insya Allah diganti rezekinya sama Allah. Shadaqatin jariyah. Lalu yang kedua jamaah rahimakumullah, yang mengalir pahalanya adalah ilmu yang tafa'um bi, ilmu yang dimanfaatin. Kita kalau punya ilmu jamaah rahimakumullah, mohon maaf, jangan pernah hanya sekedar teori tapi nggak dipraktekin. Punya ilmu pentingnya hadir di majelis taklim, kita ikut datang di majelis taklim. Berarti kita tahu ilmu dan ngamal. Jangan sampai kita diundang di majelis taklim banyak alasan. Yang repot lah, yang sibuk lah, yang kurang sehat lah. Padahal mohon maaf ya, kadang memang begitu tuh, kalau dalam kebaikan ada aja godanya. Terutama ibu-ibu tuh Masya Allah pagi udah ngingetin tuh ya ibu-ibu yang lain sambil sholawatan kan. Ini mohon maaf Pak, saya senang banget nih kalau ada hadroh marawis qasidahan begini. Apalagi tadi grupnya grup anggota apa tadi? AAG. Aki-aki gaul bukan genit, enak aja. Kebaikan kau genit, enggak ada. Gaul nanti. Mohon maaf yang rahimakumullah, kita salut nih yang muda-muda kudu malu Pak. Ini yang tua-tua Masya Allah tenaganya masih hebat kayak 30 tahun. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak panjang umur. Kalau saya undang sono ke Rawasati sebelah sono, diliput di RCTI. Insya Allah keluarnya malam jam 12. Ada tidur. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya dimanfaatkan, digunain. Ini Bu Bapak mohon maaf, kalau kita tahu nih duduk di majelis taklim 1 jam kayak gini nih, itu pahalanya lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Ibu Bapak jujur mohon maaf, sholat tarawih pengennya yang cepat apa yang lambat? Iya sama saya. Orang saya di Jatimulya udah diingetin, Ustaz nanti sholat imamnya jangan lama-lama ya. Oke. Iya udah diingetin sama jamaah.
Ya enak kita juga sama, Ustaz pengen yang cepat. Orang sama juga, lama cepat amplopnya sama. Bener kan? Ya. Baik, pengen minum Ustaz. Minum dulu. Pojang. Ini habis. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Memang ya namanya manusia ya, ada sehat, ada sakit. Mohon maaf ini ya, kebetulan maulid ini Masya Allah tahadus binikmat ya, bukan riak, lagi panen ini alhamdulillah. Dari siang Pak, saya siang ke Setu, barusan ke Jati Mulia, terus lagi ke sini besok ke Nurul Huda. Subhanallah, jamaah rahimah. Makanya cari mantu Ustaz Pak, berkah. Itu yang namanya kulkas alhamdulillah nggak pernah kosong, sampai nggak bisa ketutup, engselnya putus. Alhamdulillah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pahalanya datang di majelis taklim ini subhanallah seperti orang bersedekah 1000 kuda untuk berperang di jalan Allah. Orang yang hadir di majelis taklim seperti ini seperti orang menjenguk orang yang sakit, 1000 orang sakit. Boro-boro Pak kita menjenguk orang sakit sampai 1000. Satu aja kadang kalau nggak kesempatan. Terus sunnah, mohon maaf Pak, mohon maaf ya. Ya saya kasih tahu nih. Makasih Ustaz. Kalau kita nengok orang sakit Pak, mohon maaf, kalau bisa jangan lengok, jangan nggak bawa tentengan Bu. Pantasnya mah kalau kita nengok orang sakit tuh ada yang dibawa gitu, begitu. Ada yang dibawa gitu kan. Terus kalau nengok orang sakit yang paling penting doain tuh sama yang sakit. Terus jangan ditakut-takutin. Emang sakitnya sakit apa sih? Nah, ini tipesnya, tipes mah gawat. Nah, kemarin kita nggak bisa mati. Jangan. Kalau ada orang sakit, hibur dia. Apa sakitnya tipes? Sehat, sehat. Insya Allah sehat. Yuk kita doa bareng-bareng. Al-Fatihah. Sehat Pak, ngasih motivasi. Terus ada yang dibawa tuh kalau ada orang sakit Pak Bu, ya bawa pisang, ahlan wa sahlan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Ada yang dibawa pisang gitu kan ya, kan seger orang sakit Pak, makan pisang, makan jeruk gitu ya. Lah kita datang ke orang sakit nggak bawa apa-apa. Lah dia paling rewel lagi Pak, nanya sama orang yang sakit, emang yang dirasa apa sih? Kata yang sakit ngomong, ya nggak ada yang dirasa, orang itu nggak bawa apa-apa. Bener nggak Pak? Begitu nih. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, punya ilmu, manfaatin ilmunya. Bapak tahu ilmu salat berjamaah, jangan tinggal. Masjid Al Istiqomah, Masjid Nurul Iman, mohon maaf ini kalau subuh penuh ya? Penuh, alhamdulillah. Sampai sedang nggak bisa masuk Ustaz. Allahu Akbar. Pintunya nggak ada yang buka. Allahu Akbar. Jamaah rahimakumullah, masjid mushola, kalau kita tahu ilmu, ada 3 nih amalan Pak. Kalau tahu bakal rebutan. 1, datang ke masjid lebih awal. Makanya saya paling senang Pak. Mohon maaf, aki-aki yang masih semangat nih, ngalahin anak muda yang 40 tahun luar biasa itu. Memang aki-aki di mana-mana udah paling sergap apa ya. Jamaah rahimakumullah, pertama orang yang dia tahu keutamaan datang ke masjid lebih awal itu pahalanya besar. Dan jamaah rahimakumullah, mohon maaf, kita latihan nih kalau pengen ke Mekah Madinah, biasain datang ke masjid, ke musola. Nanti kalau kita sering ke masjid, sering ke musola, rezekinya lancar, bisa sampai ke Mekah Madinah. Amin. Amin. Mudah-mudahan ibu bapak insya Allah pada ke Mekah Madinah. Yang pertama niat, yang kedua nabung. Niat sama nabung, nggak usah banyak-banyak, tiap bulan 7 juta aja. Insya Allah sampai hadir. Sekarang daftar haji 20 tahun. Paling tidak umroh dulu deh. Ya, 20-30 tahun Pak. Lah yang daftarnya udah 90 Ustaz. 120 tahun nanti di kursi roda. Iya kan? Makanya masih muda hadirin jamaah rahimakumullah, yuk mulai nabung. Niat yang kuat bismillah karena Allah, berangkat insya Allah bisa. Karena orang ibadah haji mohon maaf nggak harus banyak duit Bu, Pak, nggak harus banyak duit. Teman saya jamaah saya mohon maaf itu berangkat ibadah haji jualan kangkung bisa haji. Alhamdulillah ketemu saya, Ustaz, alhamdulillah saya bisa haji Ustaz. Alhamdulillah Bang jualan kangkung enggak, tanah saya jual juga Ustaz. Alhamdulillah kata saya, tanahnya luas.
Tanahnya 2 hektar ya dijual. Buat apa mati nggak dibawa? Mumpung masih hidup Pak, jangan sayang sama harta. Nih kalau kita udah mati, mohon maaf ya rahimakumullah, dibungkus kain kafan. Kafan itu artinya kafan kita bakal dikafanin. Nggak harus tua Pak, yang muda. Bahkan surga membuktikan yang mati banyak yang muda Ustaz. Di TV itu overdosis minuman khamr, iya kan? 10 orang pada mati, overdosis pada minum khamr, pada mabuk. Saya belum pernah lihat di TV ada usia 80 tahun pada mabuk gitu. Nggak ada ya. Yang ada pada di masjid semuanya. Karena apa? Anak muda yang banyak. Anak muda nge-trek naik motor trail. Gaspol 100. Jatuh tiba mati. Iya kan? 18 tahun. Nggak ada ceritanya aki-aki 75 tahun pakai trail gitu kan, gaspol mati gara-gara naik trail. Nggak ada hati. Karena apa? Jarang terjadi. Makanya tua-tua aman. Amin ya Rabbal. Tapi usia nggak ada yang tahu. Nggak harus orang sehat hadirin, nggak harus orang sakit. Kadang-kala orang sakit ditungguin yang sehat, pulang-pulang yang sehat, masya Allah, dia malah meninggal dunia. Katanya mah kena angin duduk. Nih kita doa bareng-bareng ya biar nggak kena angin duduk. Doanya Nabi Sulaiman, insya Allah pada hafal semuanya sebenarnya ini. Banyak guru-guru kita pada alhamdulillah. Yang rahimakumullah, banyakin doa. Doa itu silahul mukminin. Doa itu senjatanya orang Islam. Banyakin doa Pak. Mohon maaf yang rahimakumullah, 3 bulan yang lalu warganya PRW juga warga kita di sini. Itu ada orang yang rahimakumullah malah masih komunikasi Pak sama istrinya di Cikarang. Allahu Akbar, jam 10 dapat kabar suaminya meninggal. Saya yang mandiin hadirin. Mohon maaf Pak RW tahu. Ya siap nih yang namanya ustaz mah harus siap di masyarakat hadirin. Saya pernah mandiin mayat, mohon maaf jam 1 malam Pak. Bayangin. Karena mau dibawa ke Jawa Tengah. Jam 1 malam. Pak, jam 1. Udah sama lampunya 5 watt hadirin. Yang mandiin mantunya doang sama saya. Kata saya dalam hati saya, diam jangan bangun. Diam orang mayit. Ya diam udah bakal bangun. Saya mandiin hadirin, saya kafanin, saya sholatin jam 1 malam. Masya Allah, tugas kita. Makanya hargain para asatid, para ulama. Karena apa? Ulama asatid itu Masya Allah, bagaimana penyempurna dunia ini. Al-ulama warasatul anbiya, yang namanya ulama itu pewaris nabi. Laulal ulama, kalau nggak ada ulama hadirin, mautul ulama mautul alim. Mautul ulama mautul alam. Matinya ulama itu sama dengan matinya alam. Makanya semakin banyak ulama hadirin, kita wajib bersyukur kepada Allah. Banyak yang ngedoain kita. Kayak malam saya mohon maaf, setiap malam saya tahajud, saya ngedoain lingkungan warga RW 10 ya 10 kan. Ini saya setiap tahajud saya doain Pak Ibu Bapak nih. Walaupun saya belum kenal secara dekat gitu, saya doain Pak. Setiap mau baca Quran saya doain. Yang jadi pertanyaan nih, Bapak Ibu so ngedoain saya enggak? Kagak. Ya Allah kagak imbang bisa. Doain Pak. Saya doain Ibu Bapak tiap malam biar pada berkah. Lah kalau jamaahnya berkah kan Ustaz juga berkah. Iya ada syukuran diundang gitu ya. Emang orang Islam barokah deh pokoknya mah. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang manfaat. Lalu yang ketiga, waladun salih yad'una bil maghfirah. Punya anak yang saleh. Anak yang benar-benar bakti sama orang tua, tahu balas budi sama orang tua. Orang tua ninggalin harta benda, dimanfaatin harta bendanya untuk disedekahkan atas nama almarhumah. Ibu bapak boleh, kalau mungkin nanti udah haji, nanti badalin haji orang tua kita, mertua kita. Nanti kalau Idul Adha ada pemotongan hewan kurban, bapak nitip tuh hewan kurban atas nama almarhumah. Sampai itu Nabi yang ngajarin hadirin. Fatihah kita ini sampai bahkan dalam suatu keterangan kitab, tidak ada suatu yang paling disenengin sama almarhumah kecuali kita mengunjungi
menziarahi kuburnya langsung, bukan hanya dari rumah kita kirim doa. Itu suatu kebahagiaan yang tiada terkira ketika ada orang yang ahli dunia ini, dia menziarahinya dan kirim doa di atas kuburnya. Itu kesenangan yang luar biasa tuh Pak. Nah kalau kita orang tuanya deket kuburannya Pak, sambangin ke sana, datengin ke sana, baca tuh Al-Fatihah di sana, baca surah Yasin. Terus lagi ada adabnya, kalau masuk ke makom, ke kuburan, ke makbaroh, kita uluk salam. Berarti itu tandanya orang di kuburan hidup Pak. Assalamualaikum ya ahli kubur, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Selamat kepada orang ahli kubur kalian. Kita juga suatu saat bakal nusul. Sekarang kita mohon maaf hadirin, Al-Fatihah baca surah Yasin di atas pusara orang tua kita. Suatu saat anak cucu kita gantian kita yang didoain di sana. Makanya mumpung masih hidup yang rahimakumullah, buang malesnya. Yuk sekarang udah mulai, apalagi usia udah 40 tahun 50 tahun Pak, mohon maaf udah banyak ayat Allah. Ini kita nih udah yang 50 tahun, mohon maaf, udah berdiri aja udah nyari tembok aja. Iya benar nggak? Udah pada pegel. Ini duduk di majlis taklim, mohon maaf, duduk selonjoran kadang, tekuk kanan kiri hadirin. Iya. Tapi nggak apa-apa, udah bagus. Makanya ngaji itu ada istilah 3. Ada ngaji bro, ngaji sambil ngobrol. Alhamdulillah Bapak Ibu nggak ada yang ngobrol. Ada ngaji dan ngaji sambil nyender. Ustaz nggak apa-apa Ustaz. Ya nyender nggak apa-apa enak. Nah yang ketiga ngaji tidur nih Bu. Ngaji sambil tidur ini yang nggak bagus. Tapi mohon maaf, survei membuktikan tidak ada kenyamanan yang paling nikmat tidur kecuali di pengajian. Ada jemaah saya datang ke rumah, Ustaz, saya udah beberapa hari nggak bisa tidur. Kata saya besok datang di majlis taklim saya, cari posisi yang aman di bawah kipas. Wah dari awal mukhodimah taklim sampai doa Pak, itu orang ditinggalin gak ada temennya, tidur pules banget Pak. Makanya Bapak kalau mau numpang nginep tidur Pak, udah datang di majlis taklim aman. Jadi pokoknya mah enak kalau di majlis taklim itu bawaannya ada. Ini saya lihat ibu bapak ini yang hati ini wajah-wajah pada banyak duit semua nih. Amin. Iya, pada romanya nggak pada punya utang. Amin. Ya udah ambilin aja. Kalau ada yang tahu ini siapa yang punya utang. Nah, baik hadirin yang orang tua. Yang terakhir, banyakin doa sama Allah, terutama kita orang tua nih. Nabung doa sebanyak-banyaknya buat anak cucu kita. Demi Allah kita bisa seperti ini karena doanya sama bapak kita. Saya ingat, mohon maaf, mak bapak saya alhamdulillah guru majlis taklim. Tiap pagi ke majlis taklim. Saya dibawa Pak ke majlis taklim. Makanya Masya Allah luar biasa hadirin jamaah rahimakumullah, barokah. Makanya karena saking seringnya dulu ke majlis taklim waktu kecil, saya mohon maaf Pak Ustadz, apa nih makanan yang di sini? Orang dari kecil. Di sini ada lontong, benar nggak? Ini ada bakwan kalau nggak tahu, ada kacang paling pojok permen, benar nggak? Oh di majlis taklim setiap bawa ngaji, Masya Allah saya nenteng berkatnya dari ma bapak saya. Dan kudu bangga, mohon maaf Bapak kalau datang ke kondurian, ke pengajian, jangan pernah dihabisin berkat, sisain buat anak kita di rumah. Serius ini Bu, serius. Makanya saya saya kadang kalau pulang ke majlis taklim nih, kalau nggak dibawain agak sedikit ngedumel ini, karena nggak ada yang di rumah nggak kebagian, maksud saya gitu. Mohon maaf ya Bu. Itu ada berkahnya nih Pak, ada berkahnya. Itu guru saya itu ngomong begitu. Itu kue yang dari pengajian itu ada doanya dari Ustaz. Amin ya Rabbal Alamin. Makanya mohon maaf, udah pokoknya masih sering datang di pengajian biar berkah. Jadi banyakin nabung doa. Malam munajat sama Allah, liatin tuh anak-anak kita satu persatu mukanya sambil di-Fatihain. Apalagi mohon maaf ya kalau ada punya istri datang ke majlis taklim susah. Bapak juga sama, seandainya Bu punya suami agak susah ke majlis taklim. Kalau lagi tidur suaminya Fatihain. Cuma jangan kencang-kencang. Kebetulan hati jamaah rahimahullah bapaknya ikut ngaji juga Pak. Jangan malam ini gue di-Fatihain. Tidur pakai helm. Allahu Akbar. Dia selamat juga. Inilah pentingnya doa bidoa hadirin. Saya setiap mau baca Quran, setiap sholat itu mesti saya Fatihain istri saya, anak-anak saya, orang-orang yang pernah undang sama saya, majlis taklim saya.
Itu semua saya Fatihain. Karena apa? Ini kata Nabi, orang yang mendoakan saudara tanpa sepengetahuan saudaranya, kalau kita mendoakan, doa yang dimakbul sama Allah. Itu saja hadirin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, ini kondisi saya kurang begitu fit Pak Ustaz. Yang benar dari Allah, yang salah adalah kearifan saya. Doakan saya jamaah rahimakumullah. Insyaallah besok saya mimpin sholat istisqa di Masjid Nurul Huda Jembatan 3. Doain biar sehat, amin. Dari situ saya langsung ke Kerawang, hadirin doain. Habis dari Kerawang ke Majalengka, amin. Dari Majalengka ke itu namanya apa namanya tuh di daerah Ciputat, amin. Dari Ciputat langsung ke Bekasi. Itu pun kalau ada yang manggil. Itu saja, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afan Ustaz.